Kalian pasti nggak nyangka kalau logo buaya dari brand Lacoste ini lahir dari sebuah keisengan. Kalian pasti juga nggak nyangka kalau Lacoste adalah brand yang mengubah cara berpakaian orang bermain tenis. Bahkan karena brand ini jugalah polo shirt bisa dikenal luas seperti saat ini. Lalu, bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas. Inilah sejarah Lacoste. René Lacoste adalah aktor utama dalam cerita ini. Ia adalah petenis asal Perancis yang lahir di Paris pada tanggal 2 Juli 1904. Perkenalannya dengan dunia tenis dimulai saat ia berumur 15 tahun. Saat ia melihat pertandingan tenis kala berlibur bersama keluarganya ke Inggris. Sejak saat itu, ia mulai berlatih tenis. Meskipun ayahnya tidak pernah mendukungnya. Menurutnya, René tidak memiliki bakat yang cukup baik untuk menjadi pemain tenis. Tapi hal ini tidak mematahkan semangat René. Ia terus bekerja keras hingga akhirnya pada saat ia berumur 18 tahun, ia memutuskan untuk meninggalkan pendidikannya di salah satu politeknik di Bordeaux dan memulai karir profesionalnya di dunia tenis. Ia mengikuti turnamen Wimbledon di tahun itu juga. Dan hasilnya, René kalah di pertandingan pertamanya. Tapi lagi-lagi, kekalahan ini tidak mematahkan semangatnya. Keinginannya untuk menjadi pemain tenis terbaik di dunia tidak pernah padam. Hingga 1 tahun setelahnya pada tahun 1923, ia berhasil menunjukkan progres yang positif. Ia berhasil mencapai putaran keempat dalam turnamen Wimbledon. Di tahun ini juga, René bersama 3 petenis muda lainnya, yaitu Jack Brugnon, Henri Gosset, dan Jean Bouroutra, terpilih untuk membela Prancis di ajang Davis Cup yang diselenggarakan di Boston, Amerika Serikat. Singkat cerita, mereka mendapatkan hasil yang cukup bagus. Mereka berhasil lolos kualifikasi zona Eropa dan tinggal selangkah lagi untuk masuk ke semifinal. Pertandingan melawan Australia akan menjadi penentunya. Di hari sebelum pertandingan itu, René dan sang kapten yaitu Alan Moore berjalan-jalan di kota Boston. Dan saat mereka berada di depan sebuah toko yang memajang sebuah koper dari kulit buaya, kaptennya yaitu Alan Moore berjanji, "Jika kamu memenangkan pertandingan besok, akan kubelikan koper ini untukmu." Sayangnya, Prancis harus kalah di pertandingan itu. René pun gagal mendapatkan hadiah dari kaptennya. Tapi tak disangka, ia mendapatkan hadiah lain yang lebih berharga. Sebuah julukan baru, yaitu The Crocodile. Julukan ini muncul dari seorang jurnalis bernama George Cairns. Ia memilih julukan ini karena ia takjub dengan gaya bermain René yang mempunyai cengkeraman kuat, menyeringai, tak kenal lelah, dan menggerogoti lawannya perlahan-lahan. Sejak saat itu, julukan ini terus melekat dengan René Lacoste. Kerennya, setelah mendapatkan julukan baru ini, performanya terus membaik. Ia memenangkan berbagai turnamen hingga berhasil menjadi pemain nomor 1 dunia 2 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 1926 dan 1927. Di masa keemasannya ini, ada satu kejadian yang membuatnya semakin lekat dengan julukan The Crocodile. Jadi di tahun 1927, temannya yang merupakan seorang seniman menunjukkan hasil karya gambar buaya yang iseng dibuatnya dengan cat air pada René. Dan tak disangka-sangka, René sangat menyukai gambar ini. Ia bahkan memutuskan untuk membordir gambar buaya ini di blazer pre-match-nya. Blazer bergambar buaya inilah yang menjadi salah satu pondasi René Lacoste bersama temannya yaitu Andrew Gillier untuk membuat brand sportswear bernama Les Amis Lacoste. Dari sinilah perjalanan Lacoste sebagai brand dimulai. Brand bernama Les Amis Lacoste ini didirikan pada tahun 1933, 4 tahun setelah René Lacoste pensiun dari dunia tenis. Ada 2 hal yang menjadi pondasi dari brand ini, yaitu Crocodile dan polo shirt. Di chapter sebelumnya, kita sudah membahas tentang Crocodile-nya. Selanjutnya, mengapa polo shirt? Jadi,
René Lacoste adalah orang yang mengenalkan polo shirt ke dunia tenis. Ia terlihat beberapa kali mengenakan polo shirt saat bertanding. Sebelumnya, para petenis menggunakan kemeja lengan panjang atau setelan baju seperti ini, yang tentu saja bisa menghambat pergerakannya. René Lacoste juga merupakan orang pertama yang mengenalkan polo shirt dengan bahan cotton pique, sebuah bahan yang lentur, halus, ringan, dan menyerap keringat. Karena hal inilah, ia ingin mengenalkan pada dunia bahwa ada jenis pakaian baru yang sangat nyaman dan efektif untuk bermain tenis. Dan cara terbaik untuk mengenalkannya setelah pensiun adalah dengan memproduksi polo shirt dengan bordiran logo buaya di bawah nama brand bernama Lacoste. Produk pertamanya adalah polo shirt berwarna putih yang diberi nama L1212. L untuk Lacoste, 1 menyimbolkan bahan terbaiknya, yaitu cotton petite pique. 2 merepresentasikan lengan pendek, dan 12 untuk menunjukkan bahwa produk ini adalah prototipe ke-12 yang dibuat. Bermodalkan kepopulerannya sebagai mantan petenis terbaik di dunia, polo shirt Lacoste dengan cepat menyebar ke seluruh penikmat tenis dan pelan-pelan mulai masuk ke dunia olahraga lain seperti golf. Sayangnya, beberapa tahun kemudian Perang Dunia Kedua terjadi dan hal ini menghentikan kegiatan produksi Lacoste untuk sementara. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, pada tahun 1946 Lacoste beroperasi kembali. Pada tahun 1950, Lacoste mulai melakukan ekspansi ke berbagai negara, yang salah satunya adalah Amerika Serikat. Mereka bekerja sama dengan sebuah perusahaan bernama Izod. Lacoste memberikan lisensi untuk perusahaan ini, dan setelah kerjasama ini berjalan, tiba-tiba keajaiban mulai terjadi. Tidak disangka-sangka, produk ini sangat diminati. Kesan formal tapi tetap santai membuat polo shirt dari Lacoste diminati berbagai golongan. Dan hanya butuh beberapa tahun saja, polo shirt Lacoste berubah menjadi pakaian wajib orang Amerika. Seperti yang kita tahu, di era itu, budaya barat Amerika Serikat sedang menjadi trendsetter dunia. Dan karena inilah, kepopuleran Lacoste terus menyebar luas ke seluruh dunia. Melihat kepopularitasnya ini, Lacoste mulai mencoba untuk memanfaatkannya. Mereka merilis line-line lain yang menjual kebutuhan fashion selain sportswear. Seperti parfum pada tahun 1968, kacamata pada tahun 1978, sepatu pada tahun 1991, dan jam tangan pada tahun 1994. Meskipun demikian, polo shirt dari Lacoste tetap menjadi barang yang paling dicari. Munculnya brand lain yang menjual polo shirt seperti Polo Ralph Lauren pada tahun 1970-an nyatanya tidak terlalu mempengaruhi kepopuleran brand berlogo buaya ini. Hadirnya Polo Ralph Lauren justru lebih mempertebal branding Lacoste sebagai salah satu brand luxury. Sampai saat ini pun, Lacoste masih tetap menjadi top of mind jika kita membicarakan polo shirt. Pada tahun 2017, Lacoste menunjuk petenis nomor 1 dunia, yaitu Novak Djokovic, sebagai ambasadornya dan menjulukinya sebagai The New Crocodile. Nah, sampai di sini. Jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.